Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Nur Asia Sukati dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal mengenai dengan judul Using a Laboratory Theory with Expo Student to Determine Reaction Stoichiometry of Methylation by Thermochemical Approach. Mana di sini penulisnya yaitu Tomoyuki Tatsuko, Kanasuke Domi, dan Nobuyushi Koga dengan nama jurnal Journal of Chemical Equation. Nah, lalu di sini ada uh, apa sih permasalahan pokok pada artikel ini ialah permasalahan pokok dalam artikel ini adalah merancang dan menerapkan sebuah teori laboratorium di tingkat sekolah menengah untuk mempelajari stoichiometri reaksi naturalisasi menggunakan pendekatan termokimia. Nah, artikel ini membahas mengenai pentingnya penggunaan metode pembelajaran teori dalam pembelajaran kimia sistematis di sekolah menengah. Lalu mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Karena metode pembelajaran ini berbasis teori yang telah terbukti efektif gitu dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam ilmu kimia. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep kimia secara teoritis, namun terlibat secara aktif dalam proses eksperimen dan analisis data. Ini membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep kimia dan mengaitkannya dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dengan metode teori ini, siswa juga diajak untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi sendiri. Hal ini itu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah dan pemecahan masalah yang sangat penting dalam pengembangan literasi sains. Gitu. Dalam konteks pembelajaran kimia, penelitian tentang penggunaan metode ini dalam pelajari stoichiometri reaksi neutralisasi menggunakan pendekatan termokimia juga penting karena dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep dasar dalam kimia seperti reaksi neutralisasi, stoichiometri, dan termokimia. Dengan memahami konsep-konsep di atas ini secara mendalam, siswa akan lebih siap untuk memahami materi kimia yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Terus rumuskan masalah atau tujuan penelitian ini di mana untuk merancang dan menerapkan sebuah laboratorium teori di tingkat sekolah menengah untuk mempelajari stoichiometri reaksi neutralisasi menggunakan pendekatan termokimia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kimia dan mengaitkannya dalam aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran kimia secara sistematis dan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran selanjutnya tentang reaksi asam basa. Nah, adapun jelaskan kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel ini. Kerangka teoretik yang mendukung permasalahan dalam artikel ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis teori dan konsep-konsep kimia yang terkait dengan geometri reaksi neutralisasi dan termokimia. Pendekatan pelajaran berbasis ini pendekatan yang mendorong siswa ini untuk berperan aktif gitu dalam proses pembelajaran termasuk melakukan eksperimen, mengajukan pertanyaan dan mencari solusi sendiri. Konsep-konsep kimia yang terkait dengan stoichiometri, reaksi reaksi dan termokimia juga menjadi dasar teoritis dalam artikel ini. Stoichiometri adalah studi tentang hubungan kuantitatif antara jumlah zat dalam suatu reaksi kimia. Dalam konteks reaksi neutralisasi, stoichiometri ini melibatkan perbandingan antara jumlah asam dan basa yang bereaksi untuk mencapai neutralisasi. Termokimia di sisi lain adalah studi tentang perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia. Dalam konteks reaksi neutralisasi, termokimia ini melibatkan perubahan entalpi yang terjadi saat asam dan basa bereaksi. Konsep-konsep ini juga penting untuk memahami hubungan antara perubahan energi dan perubahan suhu dalam reaksi kimia. Dalam menggunakan kerangka teoretik ini, penelitian ini juga bertujuan tadi untuk merancang dan menerapkan laboratorium teori. Jadi mengintegrasikan konsep-konsep geometri relasi naturalisasi dan teknologi kimia. Juga untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dan mengaitkannya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Lalu ada mengenai identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur langkah-langkah penelitian. Penelitian ini langkah-langkahnya itu adalah yang pertama mengenai pengenalan subjek pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di kelas kimia di sekolah menengah siswa yang telah mempelajari konsep-konsep kimia terkait struktur bahan,
geometri reaksi dan termokimia. Ada tugas pembelajaran di mana siswa ini diberikan tugas untuk memahami sifat eksotermik dan reaksi netralisasi dan memahami variasi kuantitatif dalam perubahan suhu ketika memvariasikan rasio volume massa atau larutan asam basa dengan konsentrasi molar yang sama. Lalu ada yang ketiga mengenai proposal prinsip eksperimen, di mana siswa diminta untuk mengusulkan prosedur eksperimental yang menentukan stoichiometry yang menggunakan metode Jobs. Mereka juga diminta untuk mengusulkan analisis data yang sesuai. Yang keempat ada eksperimen laboratorium. Eksperimen ini siswa melakukan eksperimen laboratorium dengan mengikuti prosedur yang telah dirancang menggunakan botol sampel kaca dengan kapasitas 20 ml yang disusun dalam blok polisterana dengan lubang untuk setiap botol. Mereka juga menggunakan termometer digital untuk mengukur suhu larutan sebelum dan setelah dicampur. Lalu ada analisis data. Analisis data ini menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen dengan menggambar grafik perubahan suhu terhadap rasio campuran larutan asam dan basa. Mereka ini mencari titik potong dari dua garis regresi linear yang menggambarkan hubungan antara rasio campuran dan perubahan hubungan antara rasio campuran dan perubahan suhu. Lalu yang keenam adalah latihan pasca laboratorium, di mana siswa ini melakukan latihan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep termokimia dan stoichiometri reaksi netralisasi. Mereka juga diperkenalkan dengan eksperimen titrasi asam basa yang akan datang. Nah, melalui langkah-langkah ini, peneliti ini berhasil merancang dan menerapkan sebuah laboratorium teori yang efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep kimia dan mengaitkan dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengenai identifikasi bagaimana bentuk jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator aspek yang dipilih. Bagaimana data-data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur suhu larutan adalah termometer digital tipe pena. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu larutan sebelum dan setelah dicampur. Data-data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan adalah perubahan suhu larutan setelah dicampur dalam berbagai rasio volume larutan asam dan basa. Siswa juga melakukan pengukuran suhu larutan menggunakan termometer digital sebelum dan setelah dicampur. Dan suhu yang diperoleh dicatat untuk setiap rasio campuran yang berbeda. Data ini kemudian digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan suhu dari dan rasio campuran larutan asam dan basa. Siswa juga menggambar grafik perubahan suhu terhadap rasio campur dan mencari titik potong dari dua garis regresi linear yang menggambarkan hubungan kedua tersebut. Titik potong ini juga menunjukkan rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi. Selain itu, data yang dikumpulkan untuk mengamati perubahan warna larutan setelah ditambahkan fenolftalin. Perubahan warna ini digunakan sebagai bukti eksperimental bahwa rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi itu telah dicapai. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data ini, siswa juga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep stoichiometri, reaksi netralisasi, dan termokimia. Lalu bagaimana sih cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan? Yang pertama, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah perubahan suhu larutan setelah dicampur dalam berbagai rasio. Langkah-langkah itu menggambar grafik data suhu yang diperoleh dapat diplot dalam grafik dengan sumbu X mewakili rasio campuran larutan asam dan basa, di mana sumbu Y ini untuk mewakili perubahan suhu setiap detik data. Direpresentasikan dalam grafik. Yang kedua ada regresi linear, di mana dua garis regresi linear ini dapat digambar pada kedua sisi grafik untuk menggambarkan hubungan antara rasio campuran dan perubahan suhu. Garis regresi linear ini dapat digambar dengan menggunakan metode regresi linear sederhana atau metode kuadrat terkecil. Yang ketiga itu untuk menentukan titik potong. Titik potong dari dua garis regresi linear ini menunjukkan rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi. Titik ini dapat ditentukan dengan mencari koordinat titik potong pada grafik. Yang keempat ada analisis kualitatif. Selain itu, data juga dapat dianalisis secara kualitatif ya, dengan mengamati perubahan warna larutan setelah ditambahkan indikator tadi. Perubahan warna ini juga menunjukkan bahwa rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi itu telah dicapai. Nah, dengan mengolah dan menganalisis data ini, siswa juga dapat menentukan rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri yang lebih baik tentang konsep-konsep yang terkait dalam kedua sub ini. Yang ke-9 itu bagaimana sih deskripsi temuan dan kesimpulan peneliti. Jadi dalam penelitian ini dilakukan di sebuah laboratorium inquiry untuk menentukan stoichiometri reaksi netralisasi menggunakan metode Jobs.
dengan pendekatan tembok kimia, di mana siswa itu diajak untuk merancang, melakukan eksperimen untuk menentukan rasio campuran larutan asam basa yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ini, siswa itu dapat menentukan rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri. Dalam eksperimen ini, siswa mengamati perubahan suhu larutan setelah dicampur dalam berbagai rasio campuran larutan asam dan basa. Dengan analisis data suhu yang diperoleh, siswa itu dapat menggambarkan grafik menemukan titik potong dengan dari dua garis regresi linear yang menggambarkan hubungan antara rasio campuran perubahan suhu. Titik potong ini menunjukkan rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi. Selain itu, bisa juga mengamati perubahan warna larutan setelah ditambahkan indikator rasa plasma. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa rasio campuran yang sesuai dengan stoichiometri reaksi netralisasi telah dicapai. Nah, dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa laboratorium tidur ini dapat menggunakan metode Jobs dan pendekatan termokimia dapat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep stoichiometri reaksi netralisasi. Eksperimen ini juga cukup membantu siswa untuk mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dan memberikan contoh tentang bagaimana mengintegrasikan berbagai ilmu pelajaran kimia dan meningkatkan efektivitas pelajaran kimia sistematis dalam proses kimia di sekolah menengah. Dan manfaat yang dapat diperoleh dalam artikel ini yang pertama mengenai integrasi pembelajaran yang dimana menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pembelajaran kimia yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua untuk pembelajaran berbasis teori. Yang ketiga mengenai penerapan konsep dalam konteks nyata, dan keempat peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa di sini cukup bermanfaat. Dengan memperhatikan manfaat-manfaat ini, dapat menggunakan artikel ini sebagai sumber inspirasi untuk merancang penelitian yang inovatif, lebih inovatif dan efektif dalam pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini host recording kan ya? Host recording kan? Aja stop. Kalau stop udah nggak sih? Iya. Berarti stop ya? Stop kan?